Karena kalau mau besar, kalau mau menang harus siap. Harus siap tarung Pak, siap tanding. Kalau mikirin dapil sendiri saja yang penting saya duduk, nggak petarung dia. Saya sampaikan, kalau sekarang DPRD Provinsi Riau kita 10 kursi. Selisih 1 kursi dengan Golkar. Kalau seluruh dapil tarung, berani, saya sangat aku yakin 2024 DPRD Provinsi Riau pemenangnya PDI Perjuangan. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa melakukan konsolidasi partai, BIMTEK, Dapil. Tentu kita berdoa kepada Tuhan semoga kegiatan ini lancar dan tanpa hambatan hingga penutupan nantinya. Amin. Yang saya hormati, hadir di sini mewakili Kepala BSPN Pusat Bapak Sunggul Sirait dan Bapak Dedi Rahmadi, dan saya hormati juga seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan yang hadir pada kesempatan malam berbahagia ini. Saya hormati juga, saya banggakan diundang juga, kita mengundang kawan-kawan KSB DPC partai. Saya lihat tadi satu-satu, dari kanan saya lihat dulu. Saya lihat di sini ada Pak Kamiludin, Rokan Hilir, kita berikan tepuk tangan. Dan hadir juga saya lihat tadi Sia, ya, Dumai, tadi saya lihat juga hadir. Dumai, siapa lagi yang hadir? Hadir juga Bengkalis mana Bengkalis? Ya. Sama BSPN-nya ya, mungkin saya minta berdiri aja, Rohil dengan BSPN-nya sekalian berdiri. Merdeka. Mana tadi Sia dengan BSPN-nya? BSPN apa DPC? Hah? Bengkalis. Mana lagi yang ketua DPC-nya? Dumai, yang ketua DPC-nya. Pelalawan kan, pelalawan di depannya. Yang KSB DPC ada yang saya belum sapa. Pekanbaru juga ada di sini, Pekanbaru. Kampar. Oh ya, Kampar. Mana dengan DPC-nya? Dengan BSPN-nya, Ya. Oh, ada Inhil juga. Ya, Mas Samino. Ya. Mana BSPN-nya? Mana Merdeka? Karena ini bagian sudah hadir. Ini bukan BSPN ini. Saya tahu BSPN. Ada lagi DPC, mana lagi? Oh, DPC. Inhu mana Inhu? Wansing. Hadir mana? Diri. Oh, ini wanita semua ini. Ini tambah semangat nampaknya peserta ini ikut Wansing.
Jangan nanti pengurus DPD mau ikut pula. Dan rekan dulu ya, rekan dulu. Rokan dulu. Meranti. Sama sekali Meranti. Atau belum datang ya? Masih di jalan. Yang belum apa lagi? Wansing sudah. Kota Pekanbaru sudah tadi ya. Kampar belum berdiri ya? Sudah dipanggil? Sudah ya, sudah. Kampar sudah. Kampar, Inhil sudah. Dan yang saya hormati teman-teman fraksi DPRD Provinsi Riau yang hadir juga petugas partai, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Bapak Safrudin Poti, dan silakan berdiri yang fraksi DPRD Provinsi Riau. Dan fraksi Kabupaten Kota silakan berdiri. Fraksi Kabupaten Kota seluruhnya. Oh, rame ini. Ya, karena memang wajib hadir. Karena nanti sebenarnya ini yang jelasin sebenarnya BSPN. Tapi ini acara ini memang dilakukan di Pelalawan. Dilakukan di Pelalawan bukan karena bukan ada tendensi lain, bukan karena Ketua DPD Bupati Pelalawan, bukan itu saja. Tapi sebenarnya biar aura kemenangan itu selalu terjaga sampai 2024. Biar teman-teman semakin optimis menatap 2024, insya Allah di seluruh DPC kita bisa memenangkan seluruh kontestasi politik apapun yang akan kita lakukan. Dan harus dimulai dari sekarang. Kenapa kita undang juga yang mestinya BSPN saja yang diundang Pak Sunggul dan Pak Dedi, tapi kita undang juga DPC partai, kita undang juga fraksi partai, supaya memang ini bicara BSPN itu bicara yang tidak bisa dipisahkan dengan partai. Jangan sampai BSPN dibiarkan bekerja sendiri, tapi BSPN ini sangat penting bagi kemenangan partai di 2024. Bayangin saja dari sekarang kita sudah memetakan, judulnya saja BIMTEK Penataan Dapil. Kalau fraksi nggak hadir bisa jadi dapilnya nanti ditukar oleh BSPN. Oh iya, karena hasil pendataannya beda gitu. Dibuat kalau nggak suka. Tapi intinya adalah bagi kemenangan partai. Apakah dapil ini kalau dipecah kita menang atau tidak? Diuntungkan kita atau tidak? Diuntungkan atau dirugikan atau tidak? Teman-teman seluruh kader partai yang sangat saya banggakan yang hadir di Pelalawan malam hari ini, tentu selamat datang. Sudah disampaikan oleh Ketua DPC tadi. Selaku Ketua DPD dan selaku Bupati Pelalawan, tentu saya juga mengucapkan selamat datang buat kita semua. Dan saya berharap dengan teman-teman struktur partai, baik di tingkat, saya lupa menyapa tadi juga teman-teman PAC yang juga turut hadir di sini, PAC Kabupaten Pelalawan, dan seluruh organisasi-organisasi yang hadir pada malam hari ini. Saya lihat ada BMI, ada Taruna Merah Putih, dan seluruh sayap-sayap partai lainnya yang hadir, badan dan sayap partai yang hadir. Jadi teman-teman semua, ini bagian dari pemenangan 2024. Saya ingin tegaskan pada malam hari ini dengan seluruh kader-kader partai bahwa barang saksi partai itu sangat penting. Dan kalau malam hari ini mungkin BIMTEK-nya nanti bicaranya tentang pemetaan dapil. Tapi saya juga ingin pastikan, kenapa saya panggil satu-satu, ingin pastikan bahwa antara DPC dengan BSPN itu benar-benar satu jiwa. Karena mestinya BSPN kita itu benar-benar harus kuat. Dan saya pengennya saksi kita nggak berubah-ubah.
Setiap kontestasi politik pun saksinya itu saja. Jangan kita sibuk ngurusin saksi terus. Mau pilkada, saksi baru, rekrut lagi. Pemilu, rekrut lagi. Tapi is oke lah, 2024 serentak semua. Pilpres, pemilu, pilkada, serentak. Dan jangan sampai pemilunya saksinya beda, pilkada saksinya beda. Karena ada rentang waktu antara pemilu, pilpres dengan pilkada. Mestinya sama. Ini yang kekuatan mesti dibangun antara BSPN dengan tentunya struktur partai, karena ini kan di bawah binaan struktur partai, di bawah binaan DPC. Jangan sampai BSPN-nya tidak jalan, jangan sampai saksi-saksi kita masih ya kacau balau ya, termasuk juga pelalawan tentunya yang sudah memenangkan salah satu kontestasi politik pilkada di Provinsi Riau. Karena kemenangan 2024 itu juga ditentukan dari saksi-saksi yang kita miliki hari ini. Karena itu sudah pasti jaringan yang kita miliki hari ini. Kalau saksinya nggak ada, berarti kita nggak punya jaringan hari ini. Dan saya ingin tegaskan dengan kita semua, memang target-target partai harus terus dijalankan. Kewajiban-kewajiban teman-teman baik terkait dengan keanggotaan partai, bagaimana memenuhi teman-teman DPC sampai ke ranting sudah diberikan tanggung jawab dan target untuk KTA-nisasi. Nah, ini mesti juga dilakukan, termasuk juga praksi-praksi. Dan buat seluruh KSB partai, khusus ketua DPC dan sekretaris DPC, saya sampaikan malam hari ini dari sekarang sudah mulai harus diteropong. Dapilnya sudah mulai diteropong. Siapa yang potensi yang kita rekrut untuk meningkatkan kursi dan meraih kemenangan di 2024 itu. Misalnya Rokan Hilir yang sekarang ketua DPRD pemenang, maka bagaimana caranya mempertahankan dan justru meningkatkan besok kursinya di 2024. Siap Pak Jamil? Ya, Rokan Hilir sekarang ketua DPRD, besok harus mesti kita pertahankan kemenangan itu, kalau perlu kursinya bertambah. Nah, kalau ada potensi bertambah pemecahan dapil, maka dengan BIMTEK ini akan bicara diuntungkan tidak kita BIMTEK dapilnya dipecah atau tidak. Maka sinergi dia juga dengan praksi nanti, sejalan dengan praksi tentunya, dan sejalan dengan DPC partai. Dan tentu target-targetnya harus kita kejar. Kita berharap 2024 ada berapa kabupaten kota yang kita harapkan sudah seluruh kabupaten kota punya pimpinan. Seluruh kabupaten kota kita punya pimpinan DPRD. Setuju? Ya. Itu target, karena target itu menjadi mimpi kita, sehingga kita kerja. DPC mempersiapkan. Siak yang dulu punya pimpinan sekarang nggak punya pimpinan, gimana 2024 kita punya pimpinan kembali? Siap? Ya, tapi kerja-kerja partai harus dilakukan. Meneropong dari sekarang sudah harus dilakukan, mempersiapkan. Diteropong nih, di dapil ini kita blank kemarin, di dapil ini kita kosong. Dapil ini 2 kursi turun jadi 1 kursi. Gimana cara 2 kursi lagi? Harus ada lakukan penetrasi politik juga nggak masalah. Walaupun ke depan partai di Rakernas akan memutuskan sistem baru di partai. Sistem baru di partai akan diputuskan. Tapi sepertinya istilah barunya adalah komandante stente. Jadi, tapi kita belum masuk itu, karena itu yang di atas 20% kemenangan di 2019 kemarin. Nah, itu memang adalah kekuatan partai. Jadi teman-teman semua, malam hari ini saya bukan cuma bicara saksi partai saja, kenapa kita kumpulkan juga praksi dan
seluruh KSB partai, KSB DPC partai, supaya benar-benar kita selalu siap. Kita siap dan selalu kompak di seluruh elemen-elemen partai, seluruh unsur partai gerak terus. Dan kita pasti akan menghadapi banyak serangan-serangan, dan jangan berbicara pilpres dulu. Konsentrasi bagaimana mempersiapkan struktur partai dulu. Jangan bicara pilpres. Pilpres itu urusannya ketua umum. Urusan ketua umum kita tunggu saja nanti keputusan ketua umum, baru kita bicara siapa calon presidennya. Kita konsentrasi adalah memperbaiki struktur partai. Yang DPC yang ada berapa DPC lagi, karena malam hari ini selaku ketua DPD partai saya sampaikan juga. Ada berapa DPC yang belum menuntaskan konsolidasi partainya. Termasuk Pelalawan ada satu PAC lagi ini, Pak Saprijal. Dan Kampar sepertinya juga masih ada. Dan ini mesti diselesaikan sampai ke ranting-ranting selesai. Karena itu kekuatan kita, itu jaringan partai yang harus dimaksimalkan. Seluruh event politik apapun tidak mungkin bisa kita kuasai, kita menangkan kalau struktur sampai ke bawah itu tidak kuat. Teman-teman kader partai yang sangat saya banggakan, tentu banyak target kita sampai ke 2024. Untuk menuju target itu maka partai ini harus semakin kuat. Partai ini harus semakin kompak. Sudah waktunya kita menghilangkan ego-ego kita masing-masing. Karena kalau mau besar, kalau mau menang harus siap. Harus siap tarung, Pak, siap fighting. Kalau mikirin dapil sendiri saja yang penting saya duduk, nggak petarung dia. Saya sampaikan, kalau sekarang DPRD Provinsi Riau kita 10 kursi. Selisih 1 kursi dengan Golkar. Kalau seluruh dapil tarung, berani, saya sangat aku yakin 2024 DPRD Provinsi Riau pemenangnya PDI Perjuangan. Kita selisih cuma 1, tinggal penguatan saja. Ini bagian dari pemetaan. Misalnya Siak Pelalawan, apakah dapilnya pecah atau tidak ke depan. Kalau pecah diuntungkan enggak PDI Perjuangan? Gitu. Berarti kita dorongnya, harus didorong terus supaya pecah kalau kita diuntungkan. Banyak partai juga melakukan hal yang sama. Tapi nanti lebih detailnya kan tentu di penataan dapil ini, BIMTEK ini akan detail. Saya enggak, mungkin lebih ngerti nanti Pak Dedi Rahmadi, Pak Sunggul tentang BIMTEKnya. Teman-teman semua, kenapa kawan-kawan praksi kita undang, kenapa KSB kita undang, bahwa ya kita harus support nih kawan-kawan BSPN, itu maksudnya, supaya DPC-nya support BSPN-nya. Jangan sampai DPC-nya nggak tahu BSPN-nya di mana sekarang, udah hadir atau belum. Iya, karena itu bagian dari kekuatan partai. Dan saya pesan dengan seluruh praksi dan seluruh KSB struktur partai tentunya, tetap kerja-kerja politik partai harus dilakukan. Dalam pandemi, walaupun pandemi untuk Riau sudah semakin membaik, sudah melandai, termasuk Pelalawan sendiri. Pelalawan sendiri kita sudah di level 2 sekarang. Jadi sudah sangat aman untuk kegiatan, termasuk kegiatan PDI Perjuangan pada malam hari ini. Tapi tentu tugas ketua DPC juga berat, Pak Saprijal. Karena kalau sekarang 5 kursi, tentu targetnya karena bupatinya PDI Perjuangan harus 10 mestinya, ya kan? Ya, itu adalah cita-cita. Dengan cita-cita itu kita merencanakan sesuatu. Kalau nggak ada mimpi, nggak ada perencanaan, Pak. Apa yang mau direncanakan, orang nggak punya mimpi kok. Maka bermimpilah DPC-DPC itu. Kalau ketua DPC-nya masih kabupaten, saya pengen jadi wakil ketua DPRD, mimpi gimana caranya supaya jadi pimpinan. Kalau nggak bisa dulu, belum ngejar ketua DPRD, wakil ketua DPRD.
Nah, itu yang mesti dipertahankan. Itu yang mesti dilakukan oleh kawan-kawan DPC-DPC yang ada. 10 mungkin nggak mungkin saja kalau kita mau. Dan harus mau dari sekarang. Dan harus, ya penetrasi politik harus dilakukan. Ada waktunya memang. Saya sampaikan malam hari ini karena ada BSPN juga. Saya sampaikan bahwa di dapil-dapil tertentu kalau kader tidak memungkinkan maka harus lakukan, harus pintar meng-create-nya. Siapa yang harus direkrut supaya partai bisa menang di dapil itu. Kuansing dulu 1 kursi, sekarang naik jadi 3 kursi. Gimana caranya di 2024 naik lagi bisa pimpinan DPRD di Kuansing. Dumai sekarang pimpinan juga, dulu ketua DPRD turun ke wakil, besok naik lagi jadi ketua DPRD. Siap? Ya, artinya pemetaannya dari sekarang, diteropong dari sekarang dapil-dapilnya. Baik caleg yang akan disiapkan di sana sampai pemetaan dapilnya. Kira-kira calegnya kuat nggak nih? Dengan incumbent kita, dengan caleg-caleg yang ada, mungkin nggak 2 kursi? Oh nggak mungkin. Berarti harus ada penetrasi politik juga di situ. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan nggak mungkin kita menang. Tapi kalau mikirnya cuman pribadi saja, yang penting saya duduk, ya nggak mungkin akan jadi pemenang. Kalau dapil Pak Poti ini baru 1 kursi, ya kan? Kalau mau 2 kursi kan harus petarung di dapilnya. Kalau Pak Poti masih maju provinsi, ya kan? Nggak tahu mau maju kemana, ya. Mau tahu maju wakil gubernur ada juga, ya. Mau jadi DPR RI ada juga. Tapi nggak apa-apa, banyak cita-cita, ya kan? Mau gubernur, ya. Bupati juga, bingung. Ya, tapi kalau masih misalnya dapilnya menuju provinsi, karena Pak Poti, penting aku jadi dulu, susun di bawahnya yang lemah-lemah, carilah yang dikit-dikit ini, tapi coba cari petarung besar supaya bisa 2 kursi. Saya kasih contoh ketua DPC Pelalawan Pak Saprijal. Pak Saprijal, dapilnya dapil kota Pangkalan Kerinci, kursinya cuma 1. Ya harus berani cari petarung di sini. Harus berani cari petarung di sini biar 2 kursinya tercapai. Itu memang harus dilakukan karena kalau partainya mau besar. Tapi kalau cuma diri kita besar ya partainya nggak besar-besar, Pak. Yang penting saya duduk lagi. Asal muncul orang kuat, waduh ketua bahaya, saya nggak menang nanti ini. Gimana ceritanya partai mau besar? Iya, ada juga yang lapor saya, wah mak berat ketua kalau dia masuk ketua. Kalau bisa janganlah ketua, biar aku di situ nggak aman aku nanti ini. Pasti mengamankan diri dia, terus mengamankan partai siapa, ya kan? Kalau kita nggak menang, konstelasi yang namanya seluruh event politik, kontestasi politik nggak kita menangkan, kapan kekuasaan di tangan kita, Pak? Kalau kekuasaan nggak di tangan kita, gimana kita mau buat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat? Kalau cuma jadi anggota DPD juga capek, ya kan? Tergantung bupatinya, ya kan? Ya nggak, ini anggota DPRD ini kan? Tapi kalau di tangan kita kekuasaannya, legislatifnya kita kuasai, maka kita akan bisa menguasai eksekutifnya perlahan-lahan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kekuasaan di tangan PDI Perjuangan, dan kalau kekuasaan di tangan kita, maka kita punya kesempatan untuk membuat kebijakan yang peduli dan berempati terhadap rakyat. Nah, maka dimulai juga malam hari ini, jangan dianggap sepele BIMTEK penataan dapil ini, jangan dianggap sepele BSPN, jangan dianggap sepele badan-badan partai yang lain. Semuanya pasti akan berpengaruh besar terhadap kemenangan partai besok.
karena kekuatan yang masih menggunakan saya, anggota saya banyak di bawah, kekuatan-kekuatan seperti itu sudah tidak laku lagi Pak, karena kekuatan partai itu nggak bisa Pak, nggak bisa dikalahkan. Harus dibangun kekuatan partai itu dari sekarang. Kalau cuma ngandalkan kekuatan pribadi capek kita nanti. Kekuatan partai itu yang dibangun, karena seluruh kegiatan apapun pestanya gotong royong partai akan terjadi. Teman-teman semua, seluruh kader partai yang sangat saya banggakan, tentu pada malam yang berbahagia ini saya mau seluruh KSB, ketua DPC saya tanya dulu satu-satu target kursinya, yang hadir aja dulu target kursinya. Pelalawan dulu saya tanya, pelalawan ketua DPC nya saya tanya, karena itu mimpi dia ya kan, mimpinya harus dari sekarang. Setuju? Kita tanya ya. Pelalawan Pak Saprijal berapa kursi targetnya? 10. Wah, 10 cocok. Makin berat bupati ya kan, ketua DPD. Tapi itu kan ketua DPC yang ngomong ya kan. Saya selaku bupati, ketua DPD akan tagih. Iya. Mana lagi? Dumai. Berapa kursi targetnya? 7. Ketua DPR ya. Ketua DPRD lagi. Siap. Sekarang berapa Pak Haji? Sekarang 4. Yakin 8? Ini mimpinya luar biasa, tapi jangan tak bangun-bangun mimpinya. Tepuk tangan buat Siak, 8 kursi. Ini langsung bupati nih Pak Haji. Rohil. Hah? Sekarang 8 kan? Sekarang 8, 7. Apa? Oh, dapil harus nambah. Ya berarti harus BSPN-nya harus benar-benar serius ngikutin BIMTEK-nya nanti. Kampar, bisa pimpinan? 6 pimpinan enggak? Pimpinan? Apalagi tadi? Bengkalis? Hah? 8 ketua matang? Ketua atau pimpinan? Hah? Ketua? Yang hadir ketua DPC-nya siapa lagi tadi? Ketua DPC-nya enggak ada, bukan baru. Oh, Inhil wakil bupati apa ketua DPRD ini biasanya? Berapa kursi? Mimpi 9, faktanya 7. Berarti mimpinya 7 tuh. Mimpinya 7 berarti. Ya, tapi intinya semuanya harus bermimpi. Ketua DPC-nya harus punya mimpi, harus punya target, supaya kita bisa menang 2024. Maka supaya mimpi itu bisa terwujud, maka sudah direncanakan dari sekarang. Direncanakan dan buat komitmen dengan kita untuk partai. Tidak cukup cuman mimpi saja, harus strukturnya. Jangan bicaranya mimpi mau nambah kursi, strukturnya konsolidasinya nggak selesai. Rantingnya itu juga. Pengurus PAC dia, pengurus ranting anaknya. Ya, gimana kita mau menang Pak? Hah? Iya, bendahara supir dia ya kan, bolak balik. Ya nggak mungkin kita bisa menang. Teman-teman semua, tentu buat seluruh peserta badan saksi partai yang akan mengikuti BIMTEK ini, tentu saya berharap teman-teman betul-betul serius mengikutinya, dan saya minta DPC seluruhnya ngawal. DPC pantau seluruh BSPN-nya, setuju?
Ya, DPC harus pantau. Jangan sampai BSPN-nya nanti udah capek-capek dari Jakarta, dari provinsi, tapi nanti nggak serius, ya kan? Banyak main-main, serius. Tunjukkan disiplin, karena kemenangan dibutuhkan juga kedisiplinan. Tak ada kemenangan itu tanpa kedisiplinan. Maka dimulai kedisiplinan itu dari hal yang kecil. Saya doakan semua seluruh peserta selalu berikan kesehatan, dan kita semua selalu berikan dipanjangkan umur oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan seluruh kegiatan tim tek partai ini tanpa ada halangan dan hambatan sedikit pun. Kalau yang sudah selesai makan malam nanti bisa nyusul, kita DPC bisa ke tempat acara, karena katanya ada live musik juga di situ ya, ada nyanyi-nyanyi ya. Ya, ketua DPC Pak Poti harus hadir itu. Dan saya doakan juga yang nanti KSB dan fraksi yang akan pulang, saya doakan dalam perjalanan selalu dimudahkan tanpa ada hambatan apapun. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK penataan Dapil BSPN Provinsi Riau secara resmi saya buka. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.